Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit soal praktek yang telah dibuat ya. Jadi semoga nanti akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Oke, teman-teman di sini berhubung di sini di saat ini di tempat saudara ya. Spare part toko elektronik itu susah banget dicari, maka dari itu saya gunakan yang ada seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, di sini akan saya terangkan sedikit ya, teman-teman. Akan saya terangkan sedikit. Ini ya bisa dikatakan anggaplah praktek dari suatu teori yang telah saya buat ya. Seperti itu sebenarnya praktek-praktek sudah banyak sekali. Tapi ini saya buat ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya, untuk meyakinkan teman-teman semuanya ya. Untuk meyakinkan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya belum menggunakan kipas ya, dan tadi sudah saya cek sound hasilnya. Transistor final itu nggak ada panas sama sekali ya, itu. Jadi dari body finalnya aja lah itu nggak ada panas sekali. Ataupun di sini area-area sini pun nggak ada, area-area heatsink ini nggak ada sama sekali. Ya mungkin karena heatsinknya tebal juga ya. Tapi kalau misalkan panas ini sudah terlihat panas, maksudnya udah kerasa gitu ya. Itu tadi nggak ada kerasa gitu ya. Kalaupun panas pasti ya nggak panas lah, cuman hangat-hangat kuku gitu ya. Nah ini salah satu keunggulannya ya. Oke, saya terangkan di sini. Di sini saya ada trafo berukuran 5 ampere ya teman-teman. Di sini trafo 5 ampere dan voltase yang saya gunakan yaitu 18 volt AC ya. 18 volt AC. Kenapa saya menggunakan 18 volt AC? Nanti akan saya jelaskan ya. Terus dioda di sini saya gunakan dioda yang 35 ampere ya teman-teman. Sebenarnya gunakan dioda 15 ampere ya, itu nggak apa-apa ya. 3 kali ampere trafo itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi berhubung di sini spare part nggak ada dan daripada susah nyarinya lebih baik yaitu tadi saya gunakan yang ada aja. Ini saya gunakan 35 ampere dan elko pun sama ya, ini nggak sesuai perhitungan. Jadi udah saya atas, kalau nggak sesuai perhitungan itu agak sedikit ya ngeblur gitu ya. Brrr. Tapi ya itu tadi lah karena speakernya sub juga mungkin. Di saat daya maksimal seharusnya ini 6000 ya teman-teman ya, nggak gede kayak gini nggak. Tapi ya kita gunakan yang ada aja, ini hanya untuk rumahan teman-teman ya. Di sini saya gunakan 10.000 ya, 10.000 mikrofarad, 50 volt ya teman-teman ya, 50 volt. Terus selanjutnya di sini ada driver ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa saya menggunakan 18 volt AC dari tap trafo? Karena di sini driver yang saya gunakan yaitu maksimalnya ada di 24 volt DC ya teman-teman ya. Nih 24 volt DC. Untuk drivernya power amplifier OCL ya, OCL 2 kali 150 watt ya untuk drivernya. Tipenya PHB 202. Nah, ini drivernya ya teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan driver ini? Ya karena beban saya itu cuman kecil ya teman-teman, 300 watt kali 2 ya. 12 in sama 10 in. Cuma 300 kali 2. Jadi per mono saya bebani satu speaker seperti itu ya. Trafo sudah saya jelaskan, voltase dari tap trafo saya sudah jelaskan. Dari sini pun sudah saya jelaskan, diodanya, elko sudah saya jelaskan. Dan setelah itu driver, yaitu driver di sini maksimal 24 volt AC ya teman-teman, 24 volt DC ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi saya kasih dari tap itu 18. Kalau misalkan kita hitung itu 18 dibagi 0,8 ketemunya kisaran mana ya, kisaran 22 ya teman-teman ya, 22. Itu itu dropnya nanti ya. Kalau misalkan pas di tester ketemunya ya 25 ya teman-teman ya, 25 volt DC. Tapi yang dimasukkan ke dalam rumus yaitu 0,8 dibagi 0,8 karena nilai dropnya di situ ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya driver final ya. Final kenapa saya menggunakan TIP 3055 dan 2955? Yang pertama karena saya menggunakan voltase rendah ya, voltase 18 volt AC, dan yang kedua saya menggunakan beban hanya 300 watt per mononya ya teman-teman. Tentunya kalau misalkan dihitung dan tadi sudah saya kalkulasi hitung, itu sisanya kisaran 34 ya. Jadi satu set ini
ketemunya 75 VA. Terus beban speaker 300 watt dibagi 8 ohm ketemunya 32 yang nggak salah tadi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga menjadikan suatu inspirasi, dan ini tentunya akan saya tes ya teman-teman, akan saya tes lagi ya. Wah, trafo udah, dioda udah, elko sudah, terus driver sudah ya. Di sini saya supply 18 volt AC dari tab trafo. Terus final sudah saya jelaskan. Final sebenarnya 2,5 ya. Tapi saya bulatkan di sini menjadi 2 set ya. Enggak ke 3 set, tapi saya bulatkan menjadi 2 set. Dan hasilnya pun ya alhamdulillah gitu. Sampai panas-panas berlebihan gitu enggak ya. Jadi umum lah. Kayak enggak kerja finalnya. Seperti itu. Jadi ada yang bilang ya, ada yang bilang kalau misalkan wajar kalau misalkan final panas tandanya bekerja ya. Sebenarnya kalau misalkan sistem kayak gini kan, kalau bekerja, kalau misalkan ada musik ya berarti bekerja ya, tapi kalau memang panas ya berarti kelebihan muatan lah gitu ya. Bukan karena ya kalau misalkan kerja nih hasil finalnya rangkaian drivernya bekerja, dan tentunya transistor final sebagai penguatnya itu pun bekerja juga ya teman-teman. Kalau memang nggak kelebihan muatan dia nggak akan panas berlebihan seperti itu ya. Tentunya kalau misalnya kelebihan muatan dari PSU ya semenit aja udah panas ya. Jadi ini akan saya coba ya teman-teman ya, akan saya coba untuk tes hasilnya. Bentar, ini akan saya posisikan dulu speakernya. Oke teman-teman, ini speakernya ya. Ini speaker punya saudara ya teman-teman. Jadi kita tes untuk hasilnya. Kita on kan dulu ya, nih colokannya di onin. Bentar, belum ya. Oke, udah ya teman-teman. Ini akan saya putar musiknya. Mana? Bentar, takutnya kena CR. Kita agak majuin lagi. Berapa masalah? Malah iklan. Tahan. Oke, akan saya coba lagi ya. Awas jam, stroke. Tanpa kipas. Tanpa kipas. Gak ada panas sama sekali ya. Hangat-hangat itu juga nggak seberapa hangat-hangat banget. Oke teman-teman ya, jadi mungkin bisa dijadikan suatu inspirasi buat teman-teman semuanya. Memang hasil perhitungan itu tidak membohongi ya, jadi tinggal kita buatkan ACC yang berkualitas saja. Jadi untuk saran dari saya untuk teman-teman semuanya, buatkan ACC mid Roland 7 Potensio Modif yang ada di channel YouTube saya. Teman-teman buat dan nanti teman-teman rasakan hasilnya seperti apa. Ini saya belum pakai TC ya, belum pakai tune control itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Ini untuk hasil pembuktian ya teman-teman ya.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan 18 volt AC ya jangan digunakan Toshiba 5200 ya. Saran saya gunakan aja 3055 dan 2955. Oke teman-teman, ini saya coba tes ya. Saya coba tes dan salah satu pembuktian juga tegangan yang dibagi, tegangan volt AC yang dibagi dengan faktor daya ketemunya 22 volt DC ya. Jadi kenapa saya sering bilang ya, kenapa 1,4 itu bukan patokan kita untuk berhitung, dalam artian bukan rumus gitu, bukan ya. Jadi 1,4 itu adalah nilai untuk kita menentukan nilai tegangan ya teman-teman ya, setelah menjadi volt DC ya. Nah akan tetapi di saat kita beri beban ya, maka tegangan itu akan turun ya. Tegangan itu akan turun menjadi 22 volt DC. Oke teman-teman, ini akan saya buktikan ya. Ini akan saya buktikan selak ya. Ini akan saya buktikan di saat tegangan standby belum ada beban ya. Nanti berapa volt DC, dan setelah diberi beban nanti akan drop berapa volt. Nah itu seperti itu ya. Tentunya sesuai dengan perhitungan dibagi 0,8 ya. Karena yang kita hitung sesuai rumus itu tegangan volt AC dibagi dengan nilai 0,8 atau faktor daya itu tadi. Oke, tunggu ya teman-teman, ini akan saya tes. Oke teman-teman, ini dalam keadaan masih 0 ya. Maksudnya dari dioda dimasukkan ke elko ya sebagai penstabil dan juga penyeratan tegangan. Jadi ketemunya dari 18 volt AC dikali 1,4 ya, nilai 1,4, bukan rumus ya, nanti salah memahami lagi. Kalau dalam pembelajaran saya pelajari tentunya bukan rumus ya. Jadi nilai 1,4 untuk mengetahui berapa volt DC sih. Nah seperti itu ya. Jadi akan saya tes ya di sini. Akan saya tes. Nah tegangan di situ menunjukkan 25 ya teman-teman, 25 volt DC, 26 volt DC ya. Ini tegangan belum ada beban ya teman-teman ya. Nah kenapa dalam pembahasan saya ini dibagi faktor daya 0,8, faktor ya, kerugian, bukan dikali 1,4 ya. Di sini letaknya ya teman-teman ya. Jadi di saat belum ada beban maka dia akan utuh tegangan ya teman-teman, 25 ya, tegangan akan utuh 25 ya, sesuai kali 1,4. Akan tetapi di saat diberi beban maka nilainya itu akan drop ya teman-teman, bukan lagi 25 volt DC, akan tetapi bisa ke 22 volt DC. Nah seperti itu ya. Jadi dalam perhitungan yang saya buatkan itu yaitu menghitung sesuai dengan kerugiannya, jadi ketemunya 22 volt DC. Nah jadi kita buktikan ya apakah benar ketemunya 22 volt DC, seperti itu ya. Nah ini akan saya beri beban ya teman-teman. Nah ya, ketemu tegangannya 22 paling rendah. Ketemu tegangan 22 paling rendah. Dua teman-teman ya, 22 volt DC. Malah sampai 21 ya. Nah jadi di situ bisa teman-teman lihat ya. Nah, tegangan itu nggak akan dia utuh ke 25 volt DC, nggak akan ya teman-teman ya. Maka di saat diberi beban maka tegangannya itu akan turun menjadi pembagian faktor 0,8, ketemunya 22 volt DC. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dapat teman-teman fahami untuk cara perhitungan yang saya buat, bahwasanya ya sudah seperti saya jelaskan tadi ya. Ini akan saya coba lagi ya. Dia mentok-mentoknya 22 volt DC, bahkan mau 21 ya. Jadi bukan lagi 25. Nah, jadi dalam perhitungan yang saya buat itu membagikan dengan faktor ya, kerugian daya ya, faktor daya itu tadi. Ketemunya ya itu tadi 22 volt DC ya, teman-teman ya. Volt DC. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya
dan membuktikannya juga di rumah gitu ya, karena ini sudah saya buktikan untuk teman-teman semuanya. Kenapa nggak dikali 1,4? Ya itu tadi jawabannya ya, karena kalau perhitungan yang saya berikan yaitu dibagi faktor kerugiannya ya teman-teman ya, kerugian daya ya, maka dari itu voltase turun ke 22 volt DC ya, sesuai ya. Jadi 18 dibagi 0,8 ketemunya 22 volt DC, 22 sekian volt DC ya. Nah, seperti itu apa namanya, perhitungan yang di saat diberi beban ya. Jadi bukan perhitungan yang saat keadaan standby ya. Kalau 1,4 tentunya keadaan standby, dan 1,4 itu bukanlah rumus ya teman-teman ya, akan tetapi nilai perubahan dari volt AC ke volt DC ya setelah melewati dioda dan juga elko. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini salah sedikit tambahan ya teman-teman untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan terus dukung channel saya ini, semoga supaya channel saya ini terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Jangan lupa share juga ya teman-teman ya. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.